Sejumlah warga Mempawah, Kalimantan Barat nekat menangkap buaya dengan tangan kosong. Warga mengepung buaya yang muncul ke permukaan air agar tidak lari ke sungai. Setelah buaya ditangkap, kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan BPBD Mempawah. Menurut salah seorang warga, Sandi, buaya tersebut mulanya muncul di parit dekat permukiman warga. Bang, dengan kemunculan buaya nih Bang, sebagai masyarakat, gimana sih Bang perasaannya? Khawatir atau gimana Bang? Ya tentunya kita khawatir kan, karena sekarang ini lagi musim air pasang, mengingat banyak anak-anak yang suka mandi. Jadi alhamdulillah sampai dapat ketahuan kalau ada buaya timbul di sini. Penangkapan buaya 2,5 meter ini pun menjadi perhatian warga. Warga menyaksikan penangkapan buaya dari pinggir sungai. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah roda mobil lepas saat melintasi jalan raya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Meski terlihat lucu bagaikan di film Warkop DKI, namun hal ini cukup membahayakan pengendara mobil maupun pengendara lainnya. Dari rekaman video amatir, sebuah roda mobil terlepas saat melintas di Jalan Raya Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Roda ini terlepas berikut dengan asnya. Tak selang berapa lama, pengemudi yang menyadari bahwa roda mobilnya lepas langsung menghentikan laju kendaraannya. Beruntung ban terlepas saat mobil melaju dengan kecepatan rendah. Meski terlihat lucu seperti di film Warkop DKI, namun hal ini sangat membahayakan pengemudi mobil maupun pengendara lainnya. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Ya lagi lengang, mobilnya mau belok ke kanan arah Pancoran kalau nggak salah. Kalau saya sebagai pengendara cukup membahayakan karena kita nggak tahu nih di jalan mobil itu bisa aja lagi ngebut tiba-tiba bannya copot kena pengendara lain. Kejadian ban mobil gelinding ini pun viral di media sosial dan menuai banyak komentar warganet. Mencegah terjadinya kecelakaan, para pengendara diimbau untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, di masa liburan Natal dan juga Tahun Baru ini ada banyak cara yang dilakukan orang untuk mengisi masa liburan seperti ini. Salah satunya adalah dengan menikmati wisata edukasi seperti di kawasan Kota Baru Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sebuah wisata edukasi pemadam kebakaran menawarkan sensasi unik yang diminati anak-anak. Wisata edukasi pemadam kebakaran dan penyelamatan di kawasan Kota Baru Padalarang, Kabupaten Bandung Barat diminati pengunjung anak-anak usia dini pada libur sekolah yang bersamaan dengan momen Natal dan Tahun Baru. Di sini, pengunjung akan diberikan beberapa pembekalan teori dan praktek simulasi. Salah satu bagian wisata edukasi pemadam kebakaran yang cukup menantang dan sangat diminati adalah simulasi pemadaman api, penyelamatan korban, halang rintang, dan menangkap ular. Aktivitas ini disajikan untuk melatih keberanian sejak dini pada anak agar tidak panik jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahwa ini adalah sebagai salah satu proaktif dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan edukasi semenjak anak-anak kita, anak-anak kami ini berada dalam batas usia dini. Itu untuk kedepannya diharapkan mereka tidak grogi, tidak cemas, tidak takut dengan kejadian-kejadian yang mungkin tidak diharapkan yang akan menimpa mereka. Aktivitas seru lainnya yang sangat dinanti anak-anak yakni bermain hujan lokal buatan dan tentunya menaiki armada pemadam kebakaran. Anak dan orang tua yang mendampingi pun terlihat sangat antusias mengikuti seluruh kegiatan. Tujuan di sini untuk mengisi liburan, kita dari Lembang sengaja untuk mengisi liburan untuk anak-anak supaya anak lebih tahu pengalaman untuk naik pemadam kebakaran. Perasaannya gimana? Perasaannya senang banget, bisa membuat anak lebih happy, terus mengalami
banyak pengalaman, banyak belajar tentang alam. Di sini kita membawa kurang lebih 45 anak dari usia 2 sampai 8 tahun. Dan di sini kita coba memberikan program liburan sekolah, tapi tetap ada unsur edukasinya. Wisata edukasi ini buka setiap hari dengan sejumlah aktivitas menarik yang disajikan. Pengunjung bisa mendapatkan pengalaman baru, merasakan sensasi menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Dari Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Seru banget ini mengajak anak-anak mengisi masa liburan ini nggak cuma jalan-jalan tapi juga belajar bagaimana tadi cara menangkap ulat. Betul. Terus kalau misalkan ada api, apa yang harus pertama kali dilakukan? Betul sekali, anak-anak jadi tahu ya caranya ada profesi apa saja sih ketika mereka dewasa, jadi ada opsi seperti itu. Nah ini ada juga yang menarik yaitu masih wisata edukasi tentunya Arlista. Di masa libur sekolah ini orang tua biasanya juga akan membawa anak-anak mereka ke kebun binatang untuk mengenal satwa dan juga mungkin banyak pepohonan yang ada di sana. Nah kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di Kebun Binatang Ragunan Jakarta dan juga Maria Elizabeth di Kebun Binatang Surabaya. Kita ke Vito Erlangga terlebih dahulu. Selamat siang Vito, seperti apa suasana libur sekolah nih di sana? Ya Wilson, Arlista dan pemirsa, betul sekali memasuki libur sekolah nampaknya antusiasme wisatawan untuk berwisata di kebun binatang nampaknya meningkat. Nah seperti yang ada di tempat di mana saat ini kami melaporkan yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, Wilson, Arlista, antusiasme dari para pengunjung dan utamanya ini para orang tua yang membawa anak-anaknya ini begitu luar biasa untuk melihat sejumlah fauna yang dipamerkan di sini. Mereka ini tidak hanya datang dari DKI Jakarta saja, akan tetapi juga dari sejumlah wilayah penyangga seperti dari Bekasi, Tangerang, dan bahkan juga ada beberapa pengunjung yang berasal dari luar daerah. Mereka ini selain juga melihat fauna, juga bisa menikmati panorama alam yang disajikan di suasana hijau yang disajikan di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan seperti kita ketahui bersama Wilson dan Arlista bahwa saat ini sendiri untuk regulasi yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah diperlonggar. Jika biasanya dulu ada pembatasan untuk jumlah pengunjung, namun saat ini jumlah pengunjung yang diterapkan di Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah 100%. Artinya tidak ada lagi pembatasan seperti yang pernah diterapkan pada level PPKM sebelumnya. Dan bagi Anda yang ingin menghabiskan libur pada masa libur sekolah ini, jika Anda yang berniat untuk mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan, saat ini juga sudah diperlonggar untuk regulasi tiket, yang mana jika biasanya di Taman Marga Satwa Ragunan ini harus memesan tiket pada H-1, namun saat ini Anda bisa memesan tiket secara langsung atau on the spot. Dan untuk tarif masuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini juga sangat terjangkau, yaitu hanya Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Sementara itu untuk mengetahui situasi terkini di Kebun Binatang Surabaya sudah ada rekan saya Maria Elizabeth di sana. Maria, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vino, sepertinya saya hampir sama dengan Vino. Lokasi saya saat ini ada di Kebun Binatang juga, tetapi saya ada di Kebun Binatang Surabaya. Kebun binatang ini terletak di tengah kota Surabaya atau tepatnya di Jalan Style Surabaya. Saat ini Kebun Binatang Surabaya tampak dipenuhi oleh wisatawan baik dari kota Surabaya maupun dari luar kota Surabaya. Diperkirakan selama libur Nataru ini Kebun Binatang Surabaya dikunjungi oleh sebanyak sekitar 20.000 wisatawan baik dari Surabaya maupun dari luar kota Surabaya. Kebun binatang dengan luas sekitar 15 hektar ini mempunyai koleksi binatang sebanyak 231 spesies satwa atau sekitar 2.300 satwa tinggal di kebun binatang ini. Satwa ini tidak hanya ada di asli Indonesia tetapi juga satwa dari luar negeri.
Selama libur Nataru ini Kebun Binatang Surabaya mengadakan berbagai macam acara khusus untuk menyambut liburan. Seperti contohnya adalah panggung hiburan seni, yaitu hiburan musik atau pagelaran seni daerah yang diadakan di lokasi Kebun Binatang ini. Dan yang paling menarik, yang paling diminati oleh pengunjung adalah acara feeding time atau memberi makan satwa langsung. Jadi pengunjung atau wisatawan bisa berinteraksi dengan memberikan makan seperti sayuran, seperti contohnya di belakang saya ini. Saya akan mencoba bagaimana sih rasanya memberi makan 2 ekor jerapah ini. Mas Tony bisa minta sayur ya? Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Mas, ini wortel memang untuk makanan jerapah ya? Ya, ini makanan tambahan jerapah. Ya. Ini makanan ini memang disediakan oleh Kebun Binatang ya Mas? Iya, untuk event Natal dan menyambut tahun baru ini Kebun Binatang menyediakan acara feeding time makan jerapah dan rusa. Jadi di sini jerapah disediakan seperti makanan wortel, buncis dan kacang panjang dan pisang. Oke, saya coba beri makan boleh ya Mas? Ini jerapahnya namanya siapa nih Mas? Moritz. Oh, Moritz. Ya, yang satunya Wela. Wela, ini betina ya Mas? Ya, ini betina Wela. Oke. Baik, itu tadi interaksi saya dengan Wela dan Moritz ya, 2 hewan yang tinggi dan besar ini. Ibu, gimana sensasinya Ibu memberi makan hewan ini, Ibu? Senang. Ya. Amazing. Ya. Ibu dari kota mana Ibu? Dari Kediri. Oh, jauh dari Kediri ya Ibu, berkunjung sengaja di sini. Bersama siapa aja Ibu? Rombongan sekolah liburan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik pemirsa, bagaimana sih penanganan dengan membeludaknya pengunjung yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini? Saat ini saya bersama Bapak Agus Supangat. Beliau adalah Humas Kebun Binatang Surabaya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Bapak, untuk menangani membeludaknya wisatawan yang ada di KBS ini Pak, bagaimana penanganannya dan bekerja sama dengan pihak siapa saja Pak? Ya, jadi kami disupport banyak pihak, mulai dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, teman-teman kepolisian, juga ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ada Satpol PP yang turut memantau kelancaran Nataru di Kebun Binatang Surabaya. Iya, baik. Pak Agus, selama ini untuk apakah sudah dibuka 100% Pak untuk pengunjungnya? Ya, alhamdulillah untuk Nataru tahun ini sudah lebih baik dan kami sediakan kapasitas kunjungan 100%. Ya, baik Pak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya Pak Agus, ya pemirsa, ketika Anda sedang di kota Surabaya, jangan lupa untuk mampir ke Kebun Binatang Surabaya ini. Dengan hanya harga tiket Rp15.000, Anda bisa masuk ke wisata ini dan berbagai macam hiburan ada di tempat ini. Demikian laporan kami dari Kebun Binatang Surabaya. Selanjutnya kembali ke studio bersama Wilson. Silahkan. Terima kasih banyak Maria Elizabeth yang ada di Kebun Binatang Surabaya, dan sebelumnya ada Vito Erlangga di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah, memang kalau kita ngelihatnya ya seru banget kayaknya melihat dan juga mengenal hewan dan juga satwa bersama keluarga. Tapi biasanya kan abis jalan-jalan capek nih, pengennya makan, lapar. Lista ada rekomendasi nggak? Pas banget Wilson, ini ada rekomendasi dari temen aku. Ini katanya ada resto yang unik nih di Jogja. Lokasinya ini vibes-nya kayak di pesisir pantai, seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Coba ada rekan Lista siapa di sana? Wah, kebetulan nih pemirsa, ini ada rekan saya nih, ada Anissa Rizkia di sana. Anissa, kamu foto-foto sendirian aja, nggak mau ajak kita berdua, Anissa? Halo Arlista dan juga Wilson. Pengennya sih ngajakin Arlista dan juga Wilson ke sini karena memang Yogyakarta ini tak hanya dikenal memiliki destinasi wisata yang beragam, namun juga wisata kulinernya. Saat ini saya berada di tengah kota, tapi rasanya kayak lagi ada di pesisir pantai. Nah, ini adalah warung pesisir yang menyajikan aneka ikan bakar dengan bumbu khasnya, yakni bumbu rempahnya. Saya tadi sudah sempat pesan dan nampaknya sudah ready di sini. Ini dia nih menunya. Yang paling andalan adalah kakap putih bakar dengan bumbu duyahi atau diberi garam, kemudian dan juga bawal hitam atau ikan dorang dengan dibumbu bakar kecap pesisir. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa untuk mencicipinya. Dan yang spesial adalah sambal derawan atau sambal terasi, kemudian ada sambal dabu-dabu dan juga sambal matahnya. Sepertinya nikmat. Jadi saya mau cobain ya. Oke, pertama adalah kakap putih bakar atau baramundi. Ini dikenal banget dengan tekstur yang lembut begitu dagingnya, dan juga
Ini dibakar dengan bumbu duyahi. Oke nih. Kita angkat. Kemudian dipadukan dengan nasi putih. Ikannya dimasak, tapi tidak terlalu kering begitu pemirsa. Selain itu juga rasa pedasnya dari sambalnya ini begitu nikmat dan sangat direkomendasikan bagi Anda ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Jangan lupa mampir, ini wilayahnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Demikian laporan dari Sleman, saya kembalikan kepada Arlista dan juga Wilson. Saya mau ngabisin dulu nih, pesanan saya banyak soalnya. Wow, terima kasih ya Anissa sudah membuat kami yang ada di sini juga menontonnya lapar ya sekarang, jadi pengen Jadi lapar cepet-cepet banget nih. Betul. Terima kasih Anissa atas informasinya. Selamat melanjutkan menikmati Selamat makanan siang hari ini. Nisa.